Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Syarif di bagian keempat ya dari seri programming kita, yaitu belajar C dari hati. Kita bakal review dulu. Sebelumnya kita udah belajar apa sih? Pada video sebelumnya kita udah bahas sedikit tentang sejarah, tentang komputer dan konsep dasar C. Nah, kita akan masuk ke bagian konsep dasar C lainnya, yaitu kita akan membuat program Hello World. Oke? Tapi sebelum kita masuk ke video tentang pembuatan program Hello World, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ya. Jadi saya membuat video tentang programming, sains, dan teknologi. Atau teman-teman kalau misalnya mau request video tertentu, boleh juga silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Jadi kita bakal masuk ke bagian membuat program Hello World. Jadi every great software itu start with Hello World. Ini quote dari diri saya sendiri ya. Nggak apa-apa lah ya, sesekali nggak ngambil quote dari orang lain. Tapi pada intinya di video kali ini kita akan membahas 4 hal, yaitu menulis program sederhana Hello World, membuat struktur dasar program C, melakukan kompilasi dan menjalankan program C, lalu yang terakhir ini debugging dengan Visual Studio Code. Oke, tanpa menunda waktu lagi kita akan cobain ya. Jadi aku keluar dulu dari slide ini. Nah, yang teman-teman harus lakuin itu adalah membuka Visual Studio Code yang teman-teman udah install di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa tulis di Windows-nya Visual Studio Code. Nah, ketika teman-teman klik, dia akan membuka suatu gambaran seperti ini ya. Jadi ini benar-benar saya belum melakukan membuat program apa-apa sama sekali. Di sini ada recent project saya yang saya emang kerjain di laptop ini dengan Visual Studio Code. Nah, untuk memulai teman-teman bisa mulai dengan mengklik open folder ya. Teman-teman bisa klik open folder ini. Ketika teman-teman klik, teman-teman akan dibukain tampilan Windows Explorer seperti ini untuk memilih folder mana di mana teman-teman nanti akan menyimpan source code teman-teman. Jadi untuk saya bakal taruh di sini ya. Saya udah bikin folder, misalnya saya tulis ini C tutorial. Oke. Nah, ketika saya klik di dalam, saya udah masuk di dalam C tutorial ini ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya tinggal pilih select folder. Nah, setelah pilih select folder, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi akan ada C tutorial folder. Jadi di sini karena masih kosong ya, karena memang belum ada file sama sekali. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita akan membuat file pertama kita. Caranya teman-teman tinggal klik tombol ini nih, icon ini, yang itu adalah new file. Ketika teman-teman klik ini, teman-teman bisa nulis nama filenya. Ya, misalnya untuk program kita ini, kita beri nama hello.c ya. Jadi semua program C itu filenya adalah file dengan extension .c. Oke? Nah, ketika dengan ada file ini, kita udah siap menulis program Hello World kita ya. Jadi untuk menulis program Hello World, saya bakal tulis dulu apa, nanti saya akan jelasin semuanya satu persatu. Pertama kita include stdio.h, terus kita tulis in main, return 0, terus ini kita mau print hello world. Oke, jadi inilah program Hello World kita, sangat-sangat simple ya, tapi ini jadi starting point buat kita nanti belajar konsep-konsep yang lebih kompleks. Oke, jadi saya jelasin dulu apa aja sih yang ada di sini, mulai dari yang paling atas sampai paling bawah ya. Yang pertama itu include stdio.h. Jadi ini tuh adalah sinteks yang disebut dengan links. Oke, links itu artinya software program teman-teman ini bakal menggunakan beberapa fungsi atau metode atau API yang ada di file stdio.h ini, Oke, dan yang kita ingin pakai itu sebenarnya dari stdio.h itu adalah printf ya, function printf. Nah ini nanti teman-teman bisa
macam-macam nih di sini, mau include macam-macam library, bisa macam-macam, atau misalnya library yang teman-teman bikin sendiri ya, teman-teman tulis di sini include stdio.h. Selanjutnya kita lihat ini in main. Jadi in main ini adalah main function dari C atau entry point dari program C. Jadi ketika nanti kita udah membuat softwarenya, ketika kita menjalankan software yang dibuat dengan menggunakan C, komputer tuh akan mencari entry point dari program C kita, di mana entry point-nya itu adalah in main ini. Jadi komputer tuh akan berusaha mencari starting point-nya, biasanya karena in main sendiri akan ditaruh di address awal. Jadi in main ini nanti akan dieksekut pertama kali. Jadi apapun yang teman-teman tulis di dalam in main itulah yang pertama kali dieksekusi ketika kita menjalankan si program. Nah selanjutnya ini simple banget nih, ini print f hello world. Jadi kita ngeprint hello world ke konsol ya. Jadi ini kita udah mulai berinteraksi dengan input output. Jadi kita nulis hello world ke konsol. Jadi ini bisa apapun ya, bisa hello world atau hello everyone, itu bisa apapun. Kita coba hello world aja ya, world. Nah selanjutnya tuh terakhir nih, ini adalah return 0 ya. Jadi return 0 ini atau return 0 ini mandatory karena main ini adalah functions. Nanti kita akan bahas lebih detail nanti tentang function dan method, tapi intinya adalah function main ini dia mengembalikan nilai integer. Makanya kita harus tulis return 0 biar nanti tidak ada syntax error. Nah setelah selesai, ini udah siap untuk kita jalankan. Nah kita bisa buat terminal langsung dari Visual Studio Code ya. Nanti akan muncul terminalnya seperti ini. Nah yang pertama kita lakukan setelah kita membuat software nih, source code program Hello World kita, itu adalah melakukan kompilasi ya. Nah kompilasi ini kita akan lakukan dengan menggunakan software GCC yang sudah kita install di video sebelumnya ya. Jadi untuk menggunakan GCC itu gampang banget, kita tinggal tulis saja GCC, terus nama file yang ingin kita compile, terus -o, terus nama programnya. Misalnya kita bilanglah hello program.exe. Ini .exe karena kita di Windows ya. Kalau misalnya di Linux kita nggak perlu tulis .exe karena dia udah otomatis executable. Tapi kalau di Windows kita harus tulis .exe biar dia menjadi executable file. Nah, ketika teman-teman lakukan ini, terus tulis ini, terus teman-teman tinggal klik tekan enter di keyboard. Nah, kalau teman-teman lihat di sini udah muncul nih program hello program kita nih. Nah, kita bisa coba jalanin program ini. Kita cara jalaninnya tinggal tulis saja nama programnya ya, hello program.exe, terus kita klik enter. Nah teman-teman lihat di sini muncul hello world. Coba misalnya kita ganti dengan hello everyone. Nah terus setelah itu pertama ingat selalu compile, karena kalau kita nggak compile, coba deh kita jalanin hello program ya, hello program. Nah dia masih nulis hello world nih. Kenapa? Karena kita belum compile. Jadi binary kita ini, executable file kita ini masih berdasarkan source code kita yang sebelumnya ya. Jadi kita harus compile lagi. Hello -o hello program.exe. Nah ketika kita klik, kita tekan enter, lalu kita coba jalankan lagi hello program. Nah, itu dia berubah nih jadi hello everyone. Jadi sesederhana gini aja sebenarnya kita membuat program hello world kita. Nah, tapi selanjutnya saya akan coba tunjukin gimana cara debugging. Jadi debugging itu intinya adalah berusaha melakukan pengecekan software dengan cara melihat eksekusi program kita secara real time ya. Jadi debugging ini penting banget untuk misalnya kita mau cari tahu misalnya ada error di program kita, nanti kita biasanya menggunakan teknik debugging ini tuh untuk cari tahu di bagian mana sih di antara flow dari program kita ini yang salah. Nah untuk debugging C sendiri di
Visual Studio Code ya, itu sangat mudah, apalagi kalau misalnya teman-teman di video sebelumnya kita udah bahas, kita udah install extension C dan C++ ya di Visual Studio Code kita. Teman-teman tinggal klik tombol Run and Debug ini. Ketika teman-teman klik, nah teman-teman tinggal klik Run and Debug. Oke. Nah, di sini ada dua nih. Teman-teman pilih aja suggested-nya, pilih GDB. Jadi kita bakal compile dengan GDB. Nah, terus tasnya kita pakai gcc.exe seperti yang kita udah tertulis ini ya, ini tempat kita install GCC di video sebelumnya. Nah, ketika teman-teman klik, nah ini lanjut-lanjut aja, seperti nggak ada yang terjadi ya. Itu karena ketika teman-teman melakukan debugging, salah satu yang penting itu adalah meletakkan breakpoint. Breakpoint ini adalah bagian di mana program kita akan berhenti saat kita melakukan debuggingnya. Misalnya saya pasang breakpointnya di sini. Nanti programnya tuh akan berhenti di sini ketika saya melakukan debugging. Kita coba lagi ya, run and debug. Nah, kalau teman-teman lihat ini nih. Jadi udah kelihatan kalau program kita udah berhenti di breakpointnya. Nah, kita bisa dapat banyak informasi nih. Misalnya ini, call stack-nya nih. Sekarang kita lagi manggil main ya. Ini baru satu aja call stack-nya. Terus ada informasi register. Ini register di Windows ya. Ini ada register di Windows, FPU, dan lain-lainnya. Terus ada local variable ya. Ini belum ada local variable yang kita buat. Nah, dengan ini nanti kita bisa, misalnya kalau program kita lebih kompleks, ini bakal sangat berguna untuk kita ya nanti untuk melakukan debugging. Nah, saat debugging tuh kita bisa, ini ada muncul beberapa tombol untuk membantu kita. Ada continue, ada step over tuh intinya lanjut ke line berikutnya. Ada step into, jadi misalnya kita mau masuk ke function yang lain. Ada step out, ada restart, ada stop. Nah, ini kita misalnya coba klik step over ya. Step over dia akan ke baris selanjutnya dari program kita. Dan kalau misalnya kita continue aja, nah ini udah selesai. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Jadi tadi kita udah bahas tentang gimana cara nulis program Hello World yang sederhana ini, gimana cara melakukan kompilasi, gimana cara menjalankan program ini, dan gimana cara melakukan debugging. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang variabel ya. Di video ini kita belum bahas tentang variabel sama sekali, tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, like dan share, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.